Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya Ade Mulia. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Kementerian Agama, dan gugus tugas penanganan COVID-19 telah menyetujui aturan pelaksanaan pendidikan untuk tahun ajaran 2020. Dan hasilnya kami rangkum dalam sejumlah poin yang akan kami paparkan dalam data berikut ini. Poin-poin yang kemudian diungkapkan atau dipaparkan oleh gugus tugas bersama kementerian terkait bisa saja menjadi sebuah jawaban atau sebaliknya tidak menjawab apapun dari kebutuhan dari stakeholder dunia pendidikan seperti orang tua dan juga pihak dari guru. Karena kemarin di Metro Pagi Prime Time kami mencoba untuk memaparkan apa saja yang menjadi kebutuhan dari pihak guru dan juga aspirasi dari mereka. Yang pertama adalah mereka menginginkan peta jalan, kurikulum yang jelas, protokol kesehatan yang jelas, dan juga hal-hal peraturan yang detail. Sementara dari KPAI meminta bahwa infrastruktur pendukung penunjang kesehatan untuk menerapkan new normal di sekolah juga dilengkapi. Jika tidak, maka new normal atau sekolah dibuka kembali menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Namun kita lihat data gugus tugas per 15 Juni ada 85 kabupaten atau kota zona yang merupakan zona hijau. Itu berarti 94% siswa di Indonesia harus belajar jarak jauh. Hanya 6%-nya saja yang bisa belajar tatap muka. Nah, siapa saja yang bisa belajar di tatap muka dengan yang jumlahnya 6% ini? Kita akan lihat datanya di slide berikut. 6% ini adalah mereka-mereka yang ada di kabupaten atau kota yang masuk ke zona hijau. Dan itu pun setelah mendapatkan izin dari Pemda, Kanwil, atau kantor Kementerian Agama dan juga orang tua siswa menyetujui. Dan ini harus ada 3 hal ini yang kemudian 6% itu pun bisa dibuka kembali untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka. Berikutnya mengenai timing. Selain harus ada mereka masuk zona hijau dan juga ada syarat-syarat berikutnya. Syarat-syarat yang akan kita tampilkan juga kepada Anda pemirsa adalah syarat-syarat tentang timingnya. Ada tahapannya. Tahap pertama, perkiraan akan dibuka untuk tatap muka untuk mereka yang di zona hijau, yaitu Juli 2020 untuk jenjang menengah, yaitu SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, SMP, paket C, paket P, dan juga MTS. Tahap kedua yaitu untuk jenjang dasar, yaitu meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, paket A, dan juga SLB. Ini tahap 2 yaitu September 2020. Nah, untuk Anda orang tua yang memiliki anak di usia dini, untuk seperti di jenjang PAUD, formal, TK, TKLB, RA, dan juga non-formal, ini akan mulai dibuka tatap muka perkiraan November 2020 untuk jenjang usia dini. Dengan syarat-syarat bahwa Anda berada di kabupaten atau kota atau yang berada di zona hijau setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama dan juga dari Kakanwil setempat. Dan yang pasti bahwa harus disetujui juga oleh pihak orang tua. Nah, kita harus garis bawahi lagi bahwa yang zona hijau pun jika terjadi kasus COVID-19 maka aktivitas belajar mengajar sekolah ditutup kembali. Nah, ini juga diatur mengenai anggaran karena kemarin juga sempat kita perbincangkan bahwa masalah paket data, pulsa, dan segala macam ini masih menjadi beban masing-masing stakeholder. Nah, ini sudah diatur bahwa pembelian pulsa, pembelian paket data, dan juga layanan pendidikan daring bagi pendidik dan juga peserta didik diambil dari dana BOS dan BOP PAUD. Yang kemudian kita ingin lihat juga berikutnya adalah data berikutnya adalah tata cara tatap muka di zona hijau. Setelah tadi ada beberapa syarat, namun ternyata ada tata caranya juga. Yang pertama dilakukan dengan sistem bergiliran yang ditentukan oleh pihak sekolah. Ini juga menjadi masalah karena kita tahu bahwa jangankan untuk ruang sekolah atau ruang belajar mengajar, aktivitas atau infrastruktur penunjang seperti toilet misalnya, tempat cuci tangan misalnya, itu juga masih minim di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah pendidikan dasar dan menengah, jumlah peserta didik dibatasi 18 peserta dengan jarak duduk minimal 1,5 meter. Ini yang kemudian harus menjadi fokus yang harus dipikirkan oleh sejumlah stakeholder di dunia pendidikan. Untuk SLB maksimal 5 peserta, jarak tempat duduk 1,5 meter. Dan untuk PAUD maksimal 5 peserta, jarak tempat duduk 3 meter. Kita tahu bahwa untuk SLB dan juga PAUD adalah beberapa institusi pendidikan yang memang harus memiliki perhatian yang lebih khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Yang kita akan lihat yang untuk
kewajiban sekolah di zona hijau adalah hanya ada kegiatan belajar di kelas, artinya kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler seperti olahraga dan kesenian dan segala macam ditiadakan. Menyediakan sarana cuci tangan dan juga hand sanitizer, ini masih PR tentunya, dan juga wajib memakai masker. Ini tentunya juga menjadi PR untuk jenjang pendidikan SD dan juga TK. Lalu bagaimanakah dengan perguruan tinggi? Ini data terakhir yang kami miliki untuk paparan pada pagi hari ini. Untuk perguruan tinggi, proses belajar di perguruan tinggi dilakukan dengan jarak jauh dan juga daring dimulai Agustus 2020. Sementara September 2020 pendidikan tinggi keagamaan dilakukan daring. Artinya untuk pendidikan perguruan tinggi dimulai Agustus 2020, khusus untuk perguruan tinggi keagamaan dilakukan September 2020. Apakah ini menjawab kebutuhan dan juga permintaan dari sejumlah stakeholder di dunia pendidikan, khususnya menghadapi new normal di sekolah dan juga institusi pendidikan? Kita akan berbincang nanti tentunya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali dengan pertanyaan atau perbincangan mengenai bagaimana kurikulum di masa darurat. Dan tetaplah bersama kami.